celak mata, bersilaturahim, mengusap kepala masyarakat, berziarah ke alim ulama, serta membaca qulhu sebanyak 1000 kali. Mohon dijelaskan Ustaz tentang dasar-dasar masyru'iyahnya. Adakah perintah atau contoh dari Rasulullah SAW? Kalau tidak ada, lantas dari mana datangnya nasihat itu? Khususnya dari tentang sholat dan puasa khusus pada malam tahun baru Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Nasihat-nasihat yang tadi sempat ditanyakan itu memang banyak kita dengar lewat berbagai kajian ceramah yang terkait dengan datangnya bulan Muharram atau perpindahan tahun baru. Kalau ditanya dasarnya, rujukannya, kita bisa merujuk ke kitab-kitab kuning. Tapi di antara kitab kuning itu sebenarnya mereka saling mengutip juga. Ujung yang terakhirnya bisa kita temukan dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Beliau sebagai ulama besar di dalam mazhab Syafi'i punya banyak kitab, di antaranya Riyadhus Shalihin, Syarah Sahih Muslim. Nah, yang ini bukan Syarah Sahih Muslim atau Riyadhus Shalihin, tapi I'anatul Talib. Di dalam kitab itu jilid 2 halaman 267 beliau mengutip sebuah nasihat dalam bentuk syair, dalam bentuk semacam kayak tembak gitu lagi. Ya, kalau topik itu kan ada pembuati gitu ya. Nah itu kira-kira seperti itu bahasa Arab. Bunyinya sum solisil zur'aliman waqtahil raqsul yatim minsah tasaddaq waqtasil wasi' 'ala al-ila wasi' 'ala al-'iyali qalamun tufra wa suratul ikhlasukun alfan tasil. Sum solisil, puasalah, maksudnya puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Soli, sholatlah, sholat sunnah pada malam bulan Muharram itu. Sil, sambunglah tali silaturahim. Zur aliman, ziarahilah orang-orang alim, para ulama. Wajib, datangnya orang-orang yang sakit. Waqtahil, dan pakai celak makan. Raqsul yatim insah, kepala anak yatim insah, usaplah. Maksudnya sebuah kiasan untuk dia menyantuni lah, bukan cuma diusap-usap doang kan. Usap-usap dan pergi. Kan katanya suruh usap-usap. Dan anak yatim ya anak kecil lah, bukan yang 17 tahun itu udah kayak lagi. Tasaddaq, bersedekahlah, waqtasil, dan mandilah. Wasi' 'alal iyal, dan luaskanlah belanja pada keluarga. Qalam dhufra, memotong kuku. Suratul Ikhlas kullu alfan tasil, dan bacalah surat Al-Ikhlas 1000 kali maka akan sampai. Cuma Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa ini bukan hadis, ini juga bukan apalagi Quran, ini cuma nasihat. Kalau mau dikaitkan dengan perintah Rasulullah tentang 10 Muharram, dari berapa banyak tadi itu, cuma 2 saja yang ada hadisnya langsung dari Rasulullah. Yang pertama puasa, yang kedua meluaskan belanja. Puasa, ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Bukhari dan sebagainya. Misalnya afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama sesudah bulan Ramadan itu adalah puasa pada bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Itu hadis riwayat Muslim. Dan kemudian ada hadis yang lain juga, siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanatal lati qablahu. Puasa pada hari Asyura, hari ke-10. Asyura itu dari kata asyara, 10. Nah, jadi Asyura, ain, alif, shin, waw, ra, alif, ada hamzahnya juga. Jadi bacanya Asyura, ada pengorah juga. Asyura artinya hari yang ke-10. Tapi orang Jawa mungkin susah mengucapkannya dengan benar, akhirnya jadi suro. Malah lebih terkenal tanggal 10-nya daripada nama bulannya, bulan Suro. Bahkan
yukaffira sanati allati qablah. Untuk puasa ini bisa menghapuskan dosa-dosa selama 1 tahun sebelumnya. Ini hadis sahih juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hanya Imam Nawawi mengatakan bahwa ini tidak semua dosa bisa terhapus gara-gara puasa sehari. Enak juga ya, berzina, mabuk, judi, korupsi dan sebagainya itu, bunuh orang. Lalu kemudian puasalah sehari, setahun semua itu hilang. Nah, yang hilang itu bukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu butuh taubat. Taubat itu sebuah ritual tersendiri lah. Ada berhenti dulu, menyesal dan sebagainya. Mungkin saya pernah cerita di sini tentang taubat. Nah, yang dihapus dengan puasa hari Asyura ini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil di mana kita memang tidak meniatkan untuk melakukannya. Bahkan kita sudah berupaya untuk meninggalkannya, cuma kita nggak mampu karena memang kondisinya seperti ini. Katakanlah misalnya kita kalau di Indonesia kan hampir rata-rata perempuan itu di luar rumah tidak menutup aurat. Kalau kita jalan dari rumah ke kantor udah pasti lihat auratnya orang itu. Bukan kita sengaja, memang mau nggak mau kelihatan. Kalau kita naik motor gitu ya, Pak Bali dari Depok ke sini naik motor, nggak mau lihat aurat ya nunduk aja gitu, nabrak. Nggak nyampe ke kantor ya, karena apa? Mau jaga biar nggak kena maksiat, ya susah. Dia harus lihat kanan kiri. Bukannya matanya jelalatan, bukan, tapi emang harus memperhatikan jalanan. Nah, kalau itu dianggap sebagai dosa, semoga dosa-dosa yang seperti itu dihapuskan oleh Allah dengan kita berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, dia hijrah. Di Madinah itu banyak orang Yahudi. Ternyata orang Yahudi sebelum Muharram puasa juga. Nabi bingung, ada apa kalian puasa? Kata orang-orang Yahudi, hadza yaumu salihin najjallahu fihi Musa wa bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa. Kata orang Yahudi di Madinah, ini hari baik, hari mujur ya buat kita, buat orang Yahudi. Karena pada hari ini di zaman dulu Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah dan juga Bani Israil dari orang-orang kafir, dari musuh-musuhnya. Maka Nabi Musa puasa setiap 10 Muharram. Kata Rasulullah, ada ahaqqu bil Musa minkum. Saya lebih berhak atas Nabi Musa daripada kalian. Karena Nabi Musa ini nama kan sama-sama satu perusahaan, satu alma mater gitu kan. Orang-orang Yahudi itu ngakunya doang umat Nabi Musa, tapi kan mereka melawan, bahkan memusuhi Nabi Musa dan sebagainya. Maka Rasulullah bilang, saya akan puasa pada setiap 10 Muharram, dan agar kalian tidak sama dengan orang-orang Yahudi, maka puasalah sehari sebelumnya, yaitu pada hari ke-9 atau hari yang ke-11. Jadi 9, 10 atau 10, 11. Poinnya sebenarnya tanggal 10-nya. Cuma Nabi SAW itu menganjurkan untuk menambahkan 1 hari sebelumnya atau sesudahnya dengan tujuan agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Nah, yang kedua yang sama juga, yang ada dasarnya juga dari beberapa nasihat tadi itu adalah meluaskan belanja. Ada hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang meluaskan belanja pada keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan meluaskan atasnya belanja selama 1 tahun. Jadi hari ini kita ya yang biasanya makan tahu, tempe, ya agak dinaikin sedikit lah derajatnya gitu. Yang biasanya ambus, nah ini nggak ambus lah. Ambas saya ambus seseorang dimakan gitu. Ini hadisnya mukhtalaf. Ada yang bilang dhaif, ada yang bilang hasan li ghairihi, ada yang bilang sahih li ghairihi. Para ulama beda-beda pendapat. Al-Imam As-Suyuti dan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa memang hadis tentang meluaskan belanja pada 10 Muharram ini banyak yang dhaif, tapi jumlahnya banyak banget. Sehingga menurut para ahli hadis ini, Ibnu Suyuti ini pakarnya hadis, kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar juga begitu, satu dengan yang lain itu saling menguatkan sehingga derajatnya naik dari dhaif menjadi hasan li ghairihi, bahkan naik lagi ke atas menjadi sahih li ghairihi. Itu istilah-istilah dalam ilmu hadis. Ya intinya ini
yang mau meluaskan belanja pada hari ini, Allah sih menjanjikan akan diluaskan atasnya belanja selama 1 tahun. Rezekinya setahun ke depan itu insya Allah ya naik dikit lah, nggak banyak-banyak sih gitu aja. Ya dari yang namanya tempe, kemudian nggak harus lobster gitu ya, nggak harus lah. Kurang itu nggak juga sih. Ngantuk kita. Nah, selebihnya hadis-hadis tentang tadi mendatangi orang alim, kemudian baca qul huwallahu ahad 1000 kali, memotong kuku dan sebagainya, secara umum memang ibadah yang dianjurkan. Baca qul huwallahu itu ada hadis yang menyebutkan kita baca qul huwallahu 1 kali, derajat yang bisa kita dapat itu seperti sepertiga Al-Quran. Nah, kalau kita baca 3 kali itu satu Al-Quran. Apalagi kalau kita baca 1000 kali. 1000 aja kita baca, nggak baca Quran lagi itu udah nggak kampung dia. Ini biasanya orang kampung begitu logikanya. Tapi kalau dikaitkan dengan 10 Muharram, nah, tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan Nabi menganjurkannya khusus untuk bulan Muharram. Jadi kesimpulannya apa? Boleh apa nggak boleh? Ya tidak ada juga hadis yang bilang apabila datang 10 Muharram janganlah baca qul, nggak ada juga. Jadi silahkan dibaca kapan saja, tidak harus terkait dengan 10 Muharram. Memotong kuku, menziarahi orang alim, mendatangi orang yang sakit dan sebagainya, itu termasuk ibadah-ibadah yang secara umum sifatnya adalah dianjurkan di dalam syariat Islam. Nah itu atau mungkin dari pertanyaan untuk bahasan yang pertama ini. Sebelum ada pertanyaan, mohon doanya bisa merapat ke depan Pak, biar teman-teman bisa diskusi. Menambahkan tadi yang puasa 2 hari, 9 bulan, ada yang akan hadir dia dan mengambil 9, 11. ya boleh juga sih 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30 itu nggak masalah. Nggak masalah. Toh itu tidak wajib, gitu ya, tidak wajib. Jadi yang hari ini nggak puasa, ya nggak apa-apa juga, gitu. Apalagi mungkin karena kurang sehat atau sehat tapi lupa nggak nyaur, gitu ya. Ya nggak apa-apa juga, karena itu sifatnya puasa sunnah. Dan kita tidak boleh membebani diri kita dengan sesuatu yang sunnah seolah-olah jadi wajib, dan kalau nggak dikerjakan seolah-olah jadi kayak dosa. Padahal kalau kita mau buka kitab kita ini, daftar yang wajib itu masih ngantri, masih numpuk banyak. Kewajiban kita itu masih banyak. Nah, saya bukan mengatakan jangan kerjakan yang sunnah. Yang sunnah kalau yang bisa kerjakan, ya kerjakan silakan. Tapi jangan kemudian merasa sunnah kerjaan yang sunnah nih, berarti saya rugi banget. Enggak, yang wajib aja masih banyak tuh nggak dikerjain. Itu sholat yang bolong-bolong yang belum dikodok apa nggak wajib? Itu wajib juga. Nah, orang kadang-kadang ngejar-ngejar yang sunnah, tahajud yang mulai semalam suntuk sampai paginya balas dendamnya lebih dahsyat dari malamnya. Tapi sholat yang nggak dia kerjakan selama sekian waktu zaman masih muda, gitu, sekarang udah tua. Gitu. Nah itu kan hutang yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Sampai mati pun akan diuber oleh Allah. Karena awal ma yuhasabu lil 'abdi yaumil qiyamati as-shalah. Yang pertama akan dihisab di yaumil qiyamah itu sholatnya dulu. Dan sholat itu tidak gugur kewajibannya walaupun udah lama. Kita nggak bisa bilang ya Allah kan udah 30 tahun yang lalu sholatnya saya lupa itu. Masa sampai kini hari tanya-tanya juga? Ya memang ditanya karena itu sholat wajib fardu ain. Nah, maka sholat itu wajib diganti walaupun sudah 30 tahun yang lalu. Rasulullah SAW memang nggak pernah meninggalkan sholat selama 30 tahun. Begitu beliau ketiduran bangun langsung sholat, atau begitu beliau tidak mampu sholat karena lagi perang dan sebagainya, itu pernah dalam perang Khandaq, perang Ahzab. Madinah dikepung dengan 10.000 pasukan. Beliau cuma punya pasukan 3.000, jaga itu parit sampai setiap ada yang mau lolos dipanah sampai gitu. Tidak mampu Rasulullah untuk melakukan sholat karena saking ketatnya serbuan ini. Sampai zuhur, asar, maghrib, isya lewat. Bukan cuma Nabi, semua pasukan. Nah begitu sudah selesai urusan perang Ahzab ini, tengah malam Nabi bilang, yuk kita sholat. Bila bingung, sholat apaan di tengah malam kayak gini? Tadi zuhur, asar, maghrib, isya kan pada lewat gitu. Ayo kita sholat sekarang. Maka mereka sholat. Karena sholat itu tidak gugur walaupun waktunya sudah lewat. Kita nggak bisa bilang, ntar dah diganti pakai sholat sunnah. Enak aja, ini kan sholat wajib. Sholat wajib itu tidak bisa diganti dengan sholat sunnah. Ibarat
tembok itu bolong gede, kita nggak bisa menambal bolong itu cuma dengan adukan semen, harus ada batu bataknya. Sholat wajib itu harus diganti. Sedangkan sholat sunnah itu sifatnya akan memperindah hasil yang sudah kita tambah itu dengan semen, dengan aci, dengan cat dan sebagainya. Tapi kita nggak bisa mengganti yang wajib hanya dengan yang sunnah, kecuali pendapat minoritas sebagian kelompok muslim yang baca bukunya Ibnu Hazm. Yaitu Ibnu Hazm punya pendapat yang sedikit berbeda. Beliau dalam kitabul Halal mengatakan orang yang sengaja sholatnya ditinggalkan sholat wajib, Allah marah sama dia. Saking marahnya kalau dia tebus pun Allah nggak terima juga. Gitu. Jadi daripada begitu ya udah, mendingan gimana? Mendingan nggak usah ditebus. Kenapa? Percuma, Allah nggak terima juga. Jadi gimana? Obat aja dah. Belum itu banyak ibadah yang lain. Tapi itu logikanya seorang Ibnu Hazm. Jumhur ulama mengatakan enggak, Allah bukan tukang ngomong. Ya, kalau memang masih ada sholat yang tertinggal, yang belum kita laksanakan, yang wajib itu, maka harus diganti kapanpun, yang penting sebelum kita meninggal dunia. Nah, maksud saya puasa yang sunnah ya kalau emang nggak bisa dikerjakan ya nggak apa-apa lah. Tapi yang wajib-wajib, puasa Ramadan kemarin mungkin ada yang lewat, nah itu yang harus diubah sebenarnya sebelum Israel datang duluan kepada kita. Oke. Kita Iya. tadi. Nah, kasus sekarang ini taruhlah ini kita balik ke 3 bulan yang lalu. Terus ada yang ini kira-kira lupa gitu Ustaz, gimana? Sholatnya ada yang lewat nggak ya gitu? Itu gimana Ustaz? Gini, jadi kalau kita punya asumsi bahwa kayaknya ada yang lupa gitu, ya maka kemudian kita harus menghitung-hitung kita sendiri. Hasibu anfusakum. Ya, yang namanya muhasabah itu bukannya kita ngumpul rame-rame terus ada ustadznya yang wah ini kita ngomong gitu, cuma pada nangis-nangis lampunya dimatiin, itu mah drama. Yang namanya hasibu muhasabah itu kita mikir dulu, dari saya balik itu begini hari ada nggak yang bolong tuh sholat saya. Nah itu yang mesti kita ingat-ingat. Katakanlah misalnya dulu pernah bandel ke SMA misalnya gitu, nggak sholat dan sebagainya, udahlah bismillah, sebulan nih anggap bolong sebulan. Ya udah kita ganti itu sehari 5 waktu, 30 hari 30 kali 5 itu berapa? 150 waktu. Gimana gantinya? Ya boleh dicicil, boleh bayar tunai, terserah. Kalau bayar tunai, kerjain tuh 150 waktu dalam sehari tunai gitu. Tapi kalau mau yang ya cicil juga ada, karena sebulan berarti gajinya selama sebulan. Setiap kami sholat zuhur lagi, setiap kami sholat asar lagi, dan seterusnya. Khusus buat itu para wanita. Mungkin karena kurang teliti, sering terjadi meninggalkan sholat dengan sengaja, tapi karena nggak tahu. Contoh, jam 12 masuk waktu zuhur, belum sempat sholat zuhur, baru jam 12.10 tiba-tiba dapat haid. Nah, 10 menit itu sudah wajib buat dia untuk melakukan sholat fardu. Tapi kalau dia mau sholat, ya udah haid, wajib sholat. Wajib, cuman nggak bisa sholat. Terus kapan sholatnya? 7 hari lagi begitu suci, bersih. Nah yang tadi itu utang dibayar. Nah berapa banyak tuh yang kayak gitu yang pada bukan karena nggak mau ngerjain, mungkin nggak tahu. Padahal para ulama mengatakan asalkan waktu sholat sudah masuk dan belum sempat mengerjakan, maka taklif beban di atas pundak itu sudah ada. Nah cuman kita nggak dosa karena kita berpikir kan nanti masih ada waktu lah, bisa ada 2 jam 3 jam. Ternyata tiba-tiba haid, dia berarti jadinya utang. Bayarlah setelah suci. Itu sholat wajib dibandingkan tengah malam jam 2 malam tahajud, lebih penting mana? Ya lebih penting yang wajib daripada yang sunnah. Baik, ibu ada tambahan juga tadi? Kita bisa mengajarnya tentang hukum merayakan tahun baru Masehi. Misalkan pada umat menjelang tahun baru Masehi, banyak umat Islam yang ikut merayakannya, padahal perayaan tahun baru hanya dilakukan oleh umat Nasrani. Pertanyaan saya, bagaimanakah hukumnya merayakan tahun baru ataupun merayakan hari-hari yang lain seperti ulang tahun dan Maulid? Iya, malam tahun baru Masehi ini memang para ulama beda-beda pendapat. Kalau kita buka literatur
sebagian ulama itu mengharamkan kita umat Islam ikut-ikutan merayakan tahun baru. Tapi sebagian dari mengatakan enggak apa-apa, tergantung dari niat dan caranya. Nah, yang mengharamkan dan yang tidak mengharamkan seperti apa dalilnya, dasarnya kita coba persingkat. Yang bilang haram, dia punya dalil begini. Aslinya perayaan tahun baru Masehi itu adalah memang ritual ibadah agama. Bukan agama Kristen, tapi agama kuno yang ada di Eropa, agama paganis penyembah berhala. Ya, dewa-dewa Yunani, Romawi, seperti itulah. Mereka itu memang ibadahnya setiap awal tahun perayaan. Nah, maka kenapa jadi haram menurut mereka yang mengharamkan? Karena man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai ritual ibadah satu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Maka kita diharamkan oleh Islam merayakan tahun baru Masehi. Tapi kelompok ulama yang mengatakan halal menjawab begini, kalau memang kita niat. Tapi kalau kita nggak niat, karena kebetulan tanggal 1 Januari itu tanggal merah, dan hari itu kita melakukan berbagai macam kegiatan yang ya bolehlah rekreasi, kemudian kita ada pertunjukan seni apa dan sebagainya, yang sama sekali nggak meniatkan untuk meniru-niru agama lain. Masa jadi nggak boleh ya kita melakukan kegiatan tertentu? Saya kasih contoh misalnya begini, hari Waisak itu atau hari Nyepi itu kan tanggal berapa sih biasanya? Ya pokoknya Nyepi itu kan agamanya ritual agama orang Hindu di Bali. Yang Nyepi itu kan yang orang di Bali saja. Tapi karena itu tanggal merah nasional, kita pun yang Muslim bahkan yang mayoritas ikut libur juga hari itu. Nah, kalau kita ikut libur pada hari raya Nyepi, apakah kita bisa divonis bahwa kita sedang merayakan Nyepi juga? Jawabannya kan enggak. Lalu kenapa kita jalan-jalan pada tanggal merah itu? Ya karena tanggal merah, bukan karena Nyepinya, tapi karena tanggal merahnya. Dan ini kesempatan kita untuk mengadakan kegiatan ini itu, bazar apa dan sebagainya. Ini karena apa? Karena tanggal merah. Tanggal merahnya karena apa? Karena Nyepi. Nah, kita berlindung di balik tanggal merahnya, bukan Nyepinya. Begitu juga tahun baru. Orang Eropa sana mau merayakan itu agama mereka, itu urusan mereka. Tapi di Indonesia tanggal 1 Januari tanggal merah, dan kita memanfaatkannya untuk kegiatan yang positif. Kenapa jadi nggak boleh? Nah, jadi apa yang dikatakan haram dijawab dengan hal yang sekiranya menghalalkan. Tapi yang mengharamkan kemudian mengambil lagi dasar yang kedua. Dasar yang kedua adalah oke, kalian memang tidak niat untuk melaksanakan atau mengikuti ibadahnya orang kafir. Tapi lihatlah realitasnya. Pada malam tahun baru Masehi itu kebanyakannya orang merayakannya dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dengan cara berzina, mabuk-mabukan, campur-campur laki-laki dan perempuan, bahkan menghambur-hamburkan uang dengan kembang api dan sebagainya, pesta-pesta dan sebagainya. Bukankah itu semua adalah perbuatan maksiat? Nah, maka kemudian dijawab oleh yang menghalalkan, yaitu kan mereka, lah kita kan enggak. Orang kita ngadain bazar kok, kita ngadakan sunatan massal kok, kita ngadakan apa yang positif-positif, bahkan kita mengadakan mahbid, kita mengadakan zikir bersama, majelis zikir dan sebagainya, dan tempatnya bahkan di masjid. Kalau itu kita mulai, kita baca Quran, kita tahajud, kita tafakur dan sebagainya. Masa nggak boleh? Kalau yang di Ancol di mana yang aneh-aneh begitu, oke lah itu dikatakan haram. Tapi yang kita lakukan ini kan di masjid, tahajud tuh, yang mulai, masa nggak boleh? Nah, yang mengatakan haram, balik lagi. Nah, justru itu kan malah bid'ah. Kan Nabi nggak pernah memerintahkannya. Ya. Kan Nabi nggak pernah memerintahkannya. Mana ada perintah dari Nabi, kalau mau tahun baru Masehi, maka lakukanlah tahajud yang mulai. Kan nggak ada dasarnya. Nah, seperti itu. Jadi ini memang perbedaan pendapat yang nggak selesai-selesai. Tapi intinya, kalau memang niatnya bukan untuk mengikuti orang kafir. Yang kedua, caranya pun juga bukan dengan cara yang maksiat. Yang ketiga, niat melaksanakannya bukan ritual ibadah yang kita khususkan untuk seolah-olah itu bagian dari ibadah Islam. Ya kita silaturahim, kita rekreasi, atau kita melakukan hal yang halal dan tidak ada kaitannya dengan ritual ibadah tertentu. It's okay, nggak ada masalah sebenarnya.
Sebab kalau kita misalnya bikin pengajian di masjid dikatakan bid'ah, maka hari ini kita begini juga bid'ah sebenarnya. Karena Nabi nggak pernah mengatakan setiap kali sholat subuh hari Kamis maka lakukan pengajian di kantor SK. Kita nggak bisa mengatakan itu dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Jadi intinya melakukan aktivitas di malam tahun baru atau tahun baru Masehi itu bukannya otomatis tidak boleh. Yang penting niatnya bukan untuk mengikuti agama mereka. Yang kedua niatnya bukan caranya bukan dengan cara-cara yang maksiat. Yang ketiga jangan sampai ini poinnya ya. Jangan sampai kita membuat ritual ibadah baru seolah-olah malam itu dikhususkan ada ibadah tertentu yang kita ciptakan sebagai bid'ah baru di dalam syariat Islam. Jadi lakukan kegiatan yang sifatnya umum tapi bermanfaat dan tidak menghambur-hamburkan uang. Kalau saya biasanya tidur di awal. Namun untuk yang tadi ulang tahun Maulid, Ulang tahun begitu juga. Jadi kalau ulang tahun sebenarnya Nabi SAW itu juga sering mengingat-ingat ulang tahunnya dia. Tapi bukan ulang tahun ya, ulang hari. Maksudnya setiap hari Senin beliau biasa puasa. Tapi ditanya, ya Rasulullah ada apa kalau Senin puasa? Dan Nabi memberikan dua jawaban. Setiap hari Senin amal-amal itu dilaporkan ke langit. Hari Senin dan hari Kamis. Maka aku sangat suka kalau amal-amalku lagi dilaporkan itu aku dalam keadaan puasa. Yang kedua, karena aku lahir di hari Senin. Nah, apakah kemudian kalau tiap kita lahir itu lahirnya hari Minggu, tiap hari kita puasa? Nah itu enggak juga sih gitu ya. Tapi kalau kita lihat salah satu asbabul wurud kenapa ada puasa Senin Kamis, karena hari Senin itu selain itu dilaporkan amal-amal, Rasulullah itu lahirnya hari Senin. Nah tetapi ulang tahun dalam arti pakai lilin dan sebagainya, memang gaya itu sebenarnya gaya orang Eropa dan lilin dan sebagainya itu memang majusi aslinya. Maka saya sih menganjurkan sebaiknya jangan dibiasakan, artinya jangan dijadikan sebagai wah kalau enggak kayaknya gimana gitu. Itu pertama. Yang kedua, kalaupun kita mau berulang tahun, upayakan ulang tahunnya digunakan bulan-bulan Hijriah. Karena salah satu bentuk penjajahan Barat terhadap dunia Islam itu adalah menerapkan sistem kalender Masehi itu sendiri. Bahkan mungkin di antara kita juga dari yang tahu kita lahir bulan apa, Muharram atau Safar apa. Kalau bulan-bulan yang umumnya mungkin kita hafal. Tapi kalau yang Hijriahnya nggak hafal. Padahal secara syar'i ini ada kaitannya. Jadi misalnya begini, di dalam fikih seorang wanita, anak kecil ya, anak wanita yang belum berusia 9 tahun, kalau dia mengeluarkan darah seperti darah haid, kayak orang haid ya, tapi dia belum berusia 9 tahun, maka dianggap belum haid. Darah itu adalah darah istihadah namanya. Jadi tidak dia belum wajib sholat, belum wajib puasa dan sebagainya. Syaratnya dia belum mencapai usia 9 tahun. Nah, usia 9 tahunnya itu hitungan kalender Qamariyah apa Syamsiyah? Qamariyah. Nah, gitu. Ini penting. Jadi kita umur berapa? 63 gitu misalnya. Umur 63. Kan Nabi meninggal usia 63. Salah. Nabi itu meninggal bukan usia 63, 61. Nah, biasanya 63. Yang 63 itu pakai hitungan Hijriah. Nah, sedangkan yang pakai Masehinya itu beda ya, lebih yang Hijriah itu lebih sedikit, yang Masehinya lebih banyak. Kira-kira setiap tahun tuh 11 hari bedanya. Jadi setelah berputar selama 30 tahun itu beda 1 tahun. Nah, kalau 63 itu udah beda 2 tahun kira-kira. Jadi Nabi itu meninggal di usia 61 tahun dengan hitungan Masehi, 63 tahun dengan hitungan Hijriah. Nah kita gitu juga nih, yang umur 30 itu jangan sampai 30, 31 sebenarnya. 31. Kalau secara hukum syar'i dan banyak kaitan ibadah ritual Islam kita ini yang dikaitkan dengan umur, dan umur itu hitungannya dengan hitungan Hijriah sebenarnya. Maka kalaupun misalnya mau menghidupkan, sekarang saya usia sekian, hitunglah dengan hitungan Hijriah. Nah, ini penting juga buat kita untuk menghidupkan kembali penghitungan kalender Hijriah yang memang sudah hilang dari negeri kita. Oke, Saya sebelum saya ke bahasan ini,
ini hitung hari Kamis dan jatuhnya 10 Muharram, yaitu pahalanya dua. Satu pahala puasa niat 10 Muharram, dan yang kedua pahala keberkahan berpuasa di hari Kamis. Dapat double karena memang Nabi puasa di hari Senin atau Kamis itu ngejar harinya, karena di hari itulah updating amal-amal kita itu di upload gitu ya. Jadi karena jatuhnya di hari yang itu, maka kalau haji itu kan ya wukuf jatuh hari Jumat disebut dengan haji akbar. Nah ini kita boleh juga puasa 10 Muharram jatuh hari Kamis, ya puasa akbar ya. Tapi jangan bilang saya sekalian juga bayar utang. Kalau yang haji bayar utang ya. Bayar utang, kalau emang niatnya bayar utang ya yang dibayar bayar utangnya. Tapi kalau yang lain-lainnya dapat cuma sifatnya tambahan saja, bonus kecil-kecilan lah, hadiah keluar kita. Nah kalau yang kedua ini syariah Islam itu berhenti setelah Rasulullah SAW wafat. Artinya syariat itu sudah nggak ada lagi. Nah adapun kejadian setelah Rasulullah wafat itu nggak ada kaitannya dengan syariat Islam. Nah, tadi kan yang katanya orang-orang Syiah di Iran itu yang ngumpul-ngumpul dan sebagainya, mereka mengenang hari terbunuhnya Hasan dan sebagainya. Nah itu masanya sesudah Rasulullah meninggal, jadi nggak ada kaitannya dengan keutamaan kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Dua hal yang berbeda, cuma dia mengambil momen aja, mengambil manfaat 10 Muharram itu. Sebenarnya bahkan sejarahnya pun tidak seperti itu. Problematika besar kita umat Islam di dunia ini memang masalah pembelokan sejarah. Itu yang paling masalah besar. Ada Sunni Syiah itu juga gara-gara pembelokan sejarah juga sebenarnya. Termasuk Indonesia, negeri kita ini, bagaimana kemudian dihancurkan mentalitas bangsaan itu gara-gara salah satunya pembelokan sejarah juga. Misalnya kurikulum nasional kita itu mengatakan bahwa Islam baru sampai di negeri kita pada abad ke-13, padahal sejak abad ke-7 sudah ada. Nah ini untuk memojokkan umat Islam seolah Islam itu bukan asli dari Indonesia, itu adalah pendatang dari Gujarat atau dari Arab sana, produk impor yang kalau mau diterapkan di Indonesia boleh, tapi yang kira-kira sesuai dengan falsafah bangsa. Nah, gitu. Adapun yang aslinya dari Arab sana itu ya jangan semuanya dipakai di sini. Nah, ini doktrinnya begitu. Nah padahal Islam sudah ada di Indonesia sejak abad ke-7. Bahkan Dr. Buya Hamka mengatakan sahabat Nabi pun mendarat di negeri kita, sudah mengislamkan negeri ini sejak zaman pertama, zaman generasi yang terbaik. Nah, ini kan sejarah yang diputar balikkan sedemikian rupa sehingga rusaklah cara berpikir masyarakat kita. Tadi begitu juga Syiah. Sebenarnya sejarahnya nggak segawat itu, nggak sedahsyat itu. Hanya yang berperan di situ bukanlah Ali dengan Muawiyah gitu, sebenarnya, tapi muncul berbagai macam trik dan fitnah dan sebagainya yang sebenarnya malah sudah selesai di masa sebelumnya. Nanti kita akan bahas kapan-kapan bab tentang Sunnah dan Syiah ini, distorsi sejarah umat Islam. Baik, lanjutkan pertanyaan selanjutnya terkait dengan makan parsel Natal apakah halal? Ustaz, banyak perusahaan rekanan yang mengirimkan parsel Natal ke tempat saya kerja. Apakah makanan itu halal untuk dimakan oleh kita sebagai seorang muslim? Mohon penjelasannya. Makanan itu pada dasarnya semuanya halal, kecuali yang masuk kriteria yang mengharamkan. Nah, bahwa makanan itu dimiliki oleh orang kafir itu bukan kriteria keharaman. Jadi yang membuat makanan itu haram bukan yang punya siapa, orang kafir itu berarti haram. Tidak. Jadi yang membuat makanan itu haram diantaranya adalah kalau makanan itu mengandung najis, itu berarti haram. Makanan itu memabukkan, makanan atau minuman ya. Makanan itu merusak tubuh manusia atau meracuni sampai meninggal dan sebagainya, itu jelas haram. Nah kalau termasuk dari jenis hewan, kalau disembelihnya niatnya bukan karena Allah, itu pun haram. Walaupun nyembelihnya benar, tapi niat waktu nyembelihnya ini buat dikasih ke sapi yang widih dan sebagainya, itu niatnya tidak
maka hewan ini hukumnya bangkai dalam syariat Islam. Jadi bangkai itu bukan cuma ayam ketabrak truk lalu kemudian kita makan, itu bangkai juga. Tapi yang disembelih dengan benar, kalau niatnya itu untuk misalnya kebo yang kita potong itu niatnya kepalanya buat perjalanan. Itu kalau kita besok bikin di batang di situ kita lihat tuh ada yang kepala kebo. Nah itu kalau ada yang kepala kebo lalu kita dikasih daging kebonya, nah itu hukumnya haram. Karena niatnya untuk persembahan kepada penunggu dari tempat-tempat itu kan biasa lah itu orang-orang yang masih suka dengan musyrikkan itu percaya dengan hal seperti itu. Tapi bahwa nasi ya kemudian buah-buahan dan sebagainya yang zatnya halal dimiliki oleh orang Kristen lalu dia menghadiahkan kepada seorang Muslim, sah, tidak ada masalah. Bahkan di dalam syariat Islam tubuh seorang kafir itu tidak najis. Walaupun ada ayat bunyinya innamal musyrikuna najasun, sungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Tapi najis yang dimaksud dalam ayat ini para ulama mengatakan bukan najis secara ain, bukan najis secara fisik, tapi najis secara nilai. Orang-orang kafir itu akidahnya najis, tapi fisiknya enggak. Rasulullah itu makan atau minum satu baskom bersama-sama dengan orang-orang Arab jahiliyah yang bukan Muslim. Biasa orang Arab itu punya budaya kalau minum susu, nah itu satu baskom rame-rame. Jadi minum, kemudian dikasih ke sampingnya. Ini orang Arab Badui, bukan Muslim. Dia minum, gantian. Di situ ada Abu Bakar, Abu Bakar minum. Ludahnya orang kafir itu pun juga tidak najis. Maka dalam syariat Islam, makanannya orang kafir kalau memang zatnya, ainnya itu adalah benda yang halal, kita boleh memakannya. Cuma ada satu catatan, pesta Natal ya, memang sering dijadikan cara oleh saudara-saudara kita Nasrani di Indonesia untuk merayu umat Islam mendekat. Yang pertama diundang, datang, kemudian ikut nyanyi, nanti dikasih hadiah ini itu dan sebagainya, sampai kemudian jadi ketergantungan karena umat Islam di Indonesia miskin. Nanti dikasih kerjaan, dikasih beasiswa, dikasih apa dan sebagainya. Nah itu semua bagian dari sebuah skenario besar untuk mengkristenkan umat Islam di Indonesia. Nah itu harus hati-hati. Tapi di balik dari skenario besar itu, kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa apa yang mereka makan itu otomatis buat kita jadi haram. Enggak juga, kita harus adil juga. Kita harus hati-hati dengan skenario besar untuk mengkristenkan umat Islam di Indonesia. Tapi kalau dia ngasih parsel dan sebagainya berupa makanan yang memang makanan itu secara zat adalah halal, ya kita nggak bisa bilang itu adalah haram secara zat. Nah, apakah mau diterima apa enggak itu lain urusan. Tapi kalau pertanyaannya halal nggak sih? Ya jawabannya halal-halal saja selama tidak ada yang membuatnya menjadi haram. Satu pertanyaan lagi terkait dengan pengucapan selamat Natal, haram atau tidak? Pertanyaannya, saya masih dilanda kebingungan lantaran ada beberapa ulama yang membolehkan kita sebagai Muslim mengucapkan selamat Natal, padahal MUI sudah mengharamkannya. Mohon penjelasan. Kalau selamat Natal memang boleh dibilang semua sepakat lah, itu tidak boleh diucapkan oleh seorang Muslim pada orang Kristen. Sebab secara umum ucapan selamat itu seperti doa. Jadi kalau kita bilang selamat Natal, seolah-olah kita bilang semoga Anda diberikan keselamatan dengan datangnya hari Natal ini. Nah, mendoakan orang kafir dalam ibadah mereka jelas hukumnya haram. Itu muttafaqun alaih di antara seluruh ulama, tidak ada satupun yang berbeda. Mendoakan orang kafir untuk ritual ibadah mereka, jelas tidak boleh. Nah, cuman yang jadi masalah begini, kenapa kok ini sini ada daftarnya? Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan boleh umat Islam memberikan tahniah atau greeting pada saat orang-orang Nasrani sedang melakukan ibadah mereka. Bukan hanya Qaradawi, tapi ada Dr. Mustafa Ahmad Zarqab dan ada Dr. Abdul Sattar Fathullah Sa'id. Bahkan fatwa dari majelis fatwa dan riset di Eropa, para ulama di Eropa juga membolehkan memberikan tahniah. Nah, masalahnya sekarang
apa bedanya doa dengan tahniah? Kalau dalam bahasa Indonesia itu nggak bisa dibedakan. Mengucapkan selamat ya berarti mendoakan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab, rupanya berbeda. Tahniah itu penghormatan. Nah, di dalam Al-Quran ada perintah kepada kita untuk membalas penghormatan yang dilakukan oleh orang yang bukan Islam. Ada ayat yang bunyinya wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu diberi penghormatan oleh orang kafir memberi hormat pada orang Islam, kata Allah fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, aw rudduha, atau minimal yang sederajat. Nah, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kalau kita memberi hormat itu tidak apa-apa, bahkan itu perintah. Maksudnya tahniah atau greeting itu bukan doa. Seperti orang mengucapkan Happy Christmas atau Merry Christmas. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memang jadi doa. Nah, Selamat Natal. Tapi kalau dalam bahasa Inggris aslinya kita terjemahkan secara apa adanya, happy itu artinya apa sih? Bahagia. Christmas kelahirannya Nabi Isa. Berbahagia dengan kelahirannya Nabi Isa. What's wrong? Nabi Isa Nabi kita juga, bahwa kita nggak tahu lahirnya kapan, ada perbedaan pendapat. Ntar dulu 12 Rabiul Awal itu juga khilaf juga di antara para ulama. Ya, bahwa benar nggak Nabi Muhammad itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal, belum tentu benar juga. Nah, tapi yang jadi masalah adalah kita tidak setuju mereka menuhankan Nabi Isa, tapi bahwa mereka sedang merayakan hari ibadah mereka, dan kemudian kita bilang kami sebagai Muslim menghormati agama kalian yang sedang melaksanakan ritual ibadah. Itu nggak ada masalah dengan ucapan Merry Christmas, Happy Christmas dan sebagainya. Sama dengan ucapan greeting yang lain. Misalnya kalau kita pada pagi hari kita bilang, kita orang Indonesia bilang selamat pagi, tapi orang Barat itu kan nggak bilang selamat, bilangnya good morning. Good itu artinya apa? Baik. Morning itu pagi yang baik gitu. Kita punya teman bule, kita bilang good morning, ngedoain nggak? Enggak, itu cuma bilang pagi yang baik, pagi yang cerah, pagi yang indah, nah, gitu kan. Beda dengan bilang selamat pagi sore. Selamat pagi, ya kita udah ngedoain semoga Anda di pagi hari ini mendapatkan keselamatan. Malah haram hukumnya kalau kita bilang selamat pagi, kata orang kafir. Tapi kalau kita bilang good morning, good evening, good afternoon, itu nggak masalah karena cuma good aja. Good itu cuma baik, indah, gitu aja. Tapi kalau kita bilang selamat, malah kita ngedoain. Nah, cuma lucunya di Indonesia, kalau selamat Natal itu haram, selamat pagi nggak haram. Nah, gitu. Padahal kita ngedoain juga sebenarnya. Maka di situ poinnya, mendoakan orang kafir itu haram, tapi memberikan ucapan penghormatan atau greeting atau tahniah dalam bahasa Arab itu tidak diharamkan. Maka Qaradawi itu bukan menghalalkan selamat Natal, tapi memberikan tahniah yang dalam bahasa Arab bunyinya cuma begini, Aidun Sa'id. Aidun Sa'id. Aid itu hari raya, Sa'id berbahagia, hari raya yang berbahagia. Udah, kasih nafas. Nggak ada doa, nggak ada apa dan sebagainya. Nah, seperti juga di Idul Fitri, kalau kita kan di Indonesia selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, gitu ya. Nah, kalau orang bilang Idul Faizin, bahkan kadang-kadang bilang Idul Faizin seolah-olah artinya mohon maaf lahir dan batin. Karena udah satu bagian. Bahkan kalau belum salaman, waduh, kita belum mulai nih, mulai. Seolah-olah minal aidin itu artinya salaman atau minta maaf. Minal aidin artinya apa? Itu nggak ada kaitannya. Di dalam di dalam bahasa Arab, kalau kita mengucapkan tahniah dalam Idul Fitri, ya itu adalah Idul Sa'id, Eid Mubarak, Eid yang diberkahi, Eid yang berbahagia. Gitu. Begitu, tidak ada doa di situ. Kalaupun ada doa, ya nanti ngambilnya dari hadis Nabi, Allahu minna wa minkum dan seterusnya. Tapi greeting itu sebenarnya tidak ada masalah. Nah, bahkan Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan kalau kita memberi hadiah sebagai bentuk penghormatan kita kepada orang kafir, itu pun tidak masalah. Seperti
Rasulullah sering menyembelih hewan, ya, kambing gitu. Kemudian beliau pesan pada istrinya, nanti kambing ini tolong bagi-bagikan sebagai hadiah kepada tetangga kanan kiri. Nah, Aisyah kemudian membagikan daging kambing itu. Sore hari ketika Rasulullah datang, dia tanya, sudah dibagi rata? Sudah, ya Rasulullah. Semua hari ini tetangga kita makan kambing. Ya, pokoknya hari ini makmur lah. Cuman sebelah tuh itu Yahudi ya Rasul. Saya kagak kasih dia, Yahudi sih. Kata Nabi, kenapa? Ada apa dengan keyahudiannya? Bukankah dia tetangga kita juga? Dia manusia juga, ya kan? Walaupun dia agamanya bukan agama Islam, tapi dia punya hakul jiran, punya hak sebagai tetangga. Kasih, udah habis ya Rasul. Yang buat saya masih ada, masih. Nah, itu aja bawa dia tetangga. Sampai begitu Rasulullah. Artinya Islam itu tidak membeda-bedakan akidah dalam urusan muamalah. Nah, sampai Rasulullah pun ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, kenapa beliau datangnya itu paling belakang, paling telat? Salah satunya karena di tangan Nabi itu masih banyak harta benda milik orang kafir yang dititipkan oleh yang punya. Jadi orang kafir ini lucu, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, macam-macam Abu di sana. itu mereka memusuhi Nabi. Ya, pokoknya Nabi Muhammad sampai dikatakan orang gila, bahkan dikatakan penyihir, dikatakan ada 4 kalau nggak salah dia, orang gila, penyihir, macam-macam lah gitu. Karena nggak suka dengan akidah yang diajarkan Nabi Muhammad. Tapi kalau ditanya kepada para pemimpin Quraisy itu, bagaimana dengan sifat keamanahan dari Muhammad? Apakah dia orang yang bisa dipercaya? Mereka bilang, ya, mazala aminan. Dia tetap orang al-amin di antara kita semua. Buktinya, ini semua harta benda kita titipkan sama Muhammad. Kita muslim dia, tapi duit kita titipkan sama dia. Itu lucu, gitu kan? Harta benda, emas, apa segala macam itu, mereka nggak simpan di rumah, mereka simpan di tempatnya Muhammad. Tapi mereka musuhin Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad mau hijrah, beliau juga nggak ngambil kesempatan dalam muslimat, ngomong di rumah gua aja semua ada, juga gitu. Hijrah jadi profesional gitu ya, fair play lah permainannya ini. Jadi beliau sebelum berangkat hijrah nggak bilang, ya siapa yang punya harta yang dititipkan ke saya ambil. Nah, gitu, balikin satu balikin terus semua. Sudah habis, barulah kemudian Rasulullah berangkat hijrah. Walaupun beliau berangkatnya diam-diam, tapi selama itu beliau mengembalikan dulu. Ini amanah, gitu. Walaupun kepada orang kafir yang menyakiti beliau. Nah, begitu juga kita dalam hal bertetangga, berteman, punya atasan dan sebagainya. Mungkin dia bukan Muslim, oke. Kewajiban kita hanya menyampaikan bahwa ini Islam, gitu. Kalau kamu mau masuk Islam, wah saya senang banget. Tapi kalau nggak mau masuk, nggak apa-apa juga. Terus saya punya coklat, ini begini, kan jalan, nggak masalah. Begitu juga ketika dia lagi senang-senang, anaknya lahir dan sebagainya, gitu. Wah anak saya lahir, ini. Terus makan yuk, ya yuk. Selama makanannya bukan yang haram buat kita, oke aja. Jadi kata Dr. Yusuf, beliau kan begini. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini ulama besar dari Mesir, keluar Al-Azhar. Sekarang jadi mufti negara di Qatar. Tapi anak-anak beliau itu doktornya di Amerika dan di Inggris. Nah, anak-anak beliau ini tinggalnya di negeri kafir yang minoritas Muslim. Setiap hari bermuamalah, bermuayasah dengan orang-orang kafir. Bagaimana caranya menjadi seorang Muslim yang baik di negeri yang kafir? Nah, kan sering terjadi diskusi antara ayah dengan anak. Dan dia memberikan solusi-solusi bahwa pada dasarnya Islam tidak memusuhi orang kafir itu. Tapi ada batasan-batasan. Kita nggak boleh menghadiri Natal. Ya, jelas. Ini ibadahnya mereka. Tapi kita boleh masuk ke dalam rumah ibadah mereka. Asalkan di dalam rumah ibadah itu sedang tidak dilakukan ritual ibadah. Ritual ibadah kita nggak boleh masuk. Tapi tempat ibadahnya saja kalau pas lagi kosong, silakan. Maka kalau kita jalan-jalan ke Borobudur, ke Bali, kita datang ke pura, ke candi dan sebagainya boleh. Tapi kalau Borobudur itu lagi ada hari apa itu yang banyak orang gundul-gundul itu Waisak ya. Nah kita nggak boleh masuk. Kenapa? Nah itu lagi ritual ibadah mereka. Kita di luar aja. Gitu. Nah kita nonton aja dari jauh lah. Tapi kalau lagi kosong nggak ada peribadatan dan sebagainya kita boleh masuk. Rasulullah itu masuk ke dalam gereja. Pernah nggak dengar Rasulullah masuk ke dalam gereja? Gimana? Apa? Waktu Isra Mi'raj. Kan Nabi Muhammad itu berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya tanya, udah jadi masjid belum saat itu? Kan
belum, itu masih jadi tempat ibadahnya orang Kristen. Sebab waktu Nabi Isra dari Mekah ke Masjid Aqsa itu masih periode Mekah. Ya. Jangankan Masjid Aqsa, Madinah aja belum jadi negeri Islam. Mekah saja baru beberapa orang aja yang. Nah, Rasulullah berangkat ke Masjidil Aqsa. Memang namanya di Quran disebut Masjidil Aqsa, tapi hakikatnya, realitasnya di sana itu tempat ibadah orang Kristen yang kita sebut dengan istilah gereja. Rasulullah di gereja dan sholat bersama dengan para nabi di situ, di dalam gereja itu sebelum beliau naik ke Sidratul Muntaha. Artinya boleh, cuman yang nggak boleh adalah ritual ibadah mereka, kita nggak boleh ikutin. Maka Majelis Ulama Indonesia sebenarnya tingkat pusat itu belum pernah mengeluarkan fatwa haramnya mengucapkan selamat Natal. Yang mereka keluarkan adalah tahun 71 di zamannya Profesor Buya Hamka, larangan mengadakan Natal bersama. Nah itu yang nggak boleh. Sebab ini kisahnya memang lucu. Zaman Soeharto masih berkuasa, NU itu adalah kepanjangan lidah penguasa. Kebetulan pimpinannya waktu itu Buya Hamka. Soeharto pengen mencampur aduk lah, biasa orang Jawa ini kan sinkretisme, Islam semua dicampur-campur jadi satu, di mix begitu. Maka dia minta kepada Majelis Ulama tolong bikinkan fatwa yang membolehkan orang Islam ikut hadir dalam perayaan Natal bersama. Buya Hamka kemudian rapat dan mengeluarkan fatwanya. Bunyinya fatwa haramnya Natal bersama. Yang ngamuk Soeharto. Kata Soeharto, kalau kamu nggak cabut fatwa itu, kamu saya pecat. Buya Hamka, ya udah saya cabut, tapi hukumnya tetap berlaku. Saya cabut tapi hukumnya tetap berlaku. Gitu. Akhirnya nggak jadi cabut, cuma Buya Hamkanya yang kemudian mundur dari Majelis Ulama. Tapi kalau yang namanya ucapan selamat Natal, sebenarnya kalau kita cari datanya nggak ketemu. Saya berupaya minta kepada siapapun yang mungkin nanti juga ada yang punya barangkali salinan atau email atau apa gitu ya, fatwa dari Majelis Ulama yang mengharamkan ucapan selamat Natal. Kalau ada tolong emailkan ke saya. Nah saya pernah coba tanya dengan Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Profesor Muhammad Arjudin. Beliau menjawab gini, kalau hanya memberi ucapan selamat tidak dilarang, tapi kalau ikut dalam ibadah memang dilarang. Baik orang Islam ikut ritual Natal atau orang Kristen ikut dalam ibadah yang lain. Kata bin Samsudin yang juga ketua umum pimpinan Muhammadiyah. Mungkin kalau ada yang punya salinannya atau apanya gitu, tolong emailkan ke email saya usdsarwat@yahoo.com 90 usdsarwat@yahoo.com. Siapa tahu ada yang punya. Terus saya mencari-cari mana nih fatwa yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal dari Majelis Ulama Indonesia. Kalau yang bukan Majelis Ulama udah banyak, seperti misalnya dari Lajnah Daimah Saudi Arabia dan sebagainya, itu udah banyak. Saya udah kebanyakan data tentang itu. Ulama besar di dunia Islam, Ibnu Qayyim itu punya sebuah kitab yang judulnya Ahkamu Ahli Dhimmah. Nah beliau di dalam kitab itu tegas mengatakan bahwa mengucapkan tahniah, kalau Fardhu tadi kan bilang boleh. Nah kalau Ibnu Qayyim mengatakan haram hukumnya. Mengucapkan tahniah, ya walaupun cuma kami menghormati Anda, tetap haram. Bukan mendoakan loh, cuma kami menghormati Anda, itu sudah dianggap haram. Kata Ibnu Qayyim. Dan itu kemudian menjadi ruh dari fatwa-fatwa berikutnya yang ada di Saudi Arabia dari Syekh bin Baz, Syekh Saleh Al-Utsaimin dan seterusnya. Itu kalau kita buka internet, Google gitu ya, hukum mengucapkan selamat Natal gitu. Kebanyakan bilang haram, tapi kalau kita lihat semua rujukannya kembalinya ke bin Baz atau ke Utsaimin atau ntar ujung-ujungnya ya ke Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ahkamu Ahli Dhimmah. Nah itu. Jadi makanya khilaf juga. Ada ulama yang membolehkan sekedar mengucapkan tahniah, tapi ada juga yang mengatakan tahniah pun itu juga sudah dianggap haram juga. Majelis Ulama tidak punya, saya belum punya file atau datanya. Allah. Baik,